Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Pada Siang, Bu. pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang kaidah, etika, kerangka, dan sistematika KTI. Untuk pengutipan, pedoman pengutipan akan ada tugas baca karena ada banyak ya dan tidak mungkin disampaikan bersamaan dengan 4 poin ini, yaitu kaidah, etika, kerangka, dan sistematika ya. Dan sesuai janji Ibu akan sampaikan nama-nama kelompok pada hari ini untuk penulisan artikel. Minggu depan kita akan fokus ke penulisan artikel, jadi pertemuan 4, 5, 6, dan 7 itu fokus ke penulisan artikel ya, beserta kendala-kendala yang ditemukan pada saat penulisan. Baik, kita akan bahas. Ini sumber materinya adalah modul pelatihan teknis penyusunan KTI Kemendikbud RI tahun 2018. Nanti akan Ibu sampaikan juga sedikit tentang pedoman penulisan tugas akhir yang disusun oleh FST ya. Mungkin nanti yang lebih banyak tentang pedoman ini akan disampaikan oleh Ibu Gusmi ya, untuk pedoman tugas akhir. Dan ada sesinya sendiri biasanya ketika mahasiswa sudah memasuki semester 7 ya. Oke, baik. Pertama, kita akan bahas kaidah penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama, logis, berarti kerunutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. Yang kedua, objektif, berarti data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. 3, sistematis, berarti sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau litbang yang penelitian dan pengembangan yang konsisten atau berkelanjutan. Keempat, andal, berarti data dan informasi yang telah teruji dan sahih ya, serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang. 5, adanya desain atau rancangan, berarti terencana dan memiliki rancangan. Biasanya nanti ada timeline atau time schedule-nya. Berikutnya adalah akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi khasanah iptek. Kalau sekarang iptekin ya, iptek dan inovasi yang sedang berkembang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Suara Ibu terdengar dengan jelas kan ya? Terdengar, Bu. Oke, baik. Bu. Selanjutnya, ada yang namanya pelanggaran dalam penyusunan KTI. Nah, apa saja bentuk pelanggaran dalam penyusunan KTI? Pelanggaran tersebut diantaranya adalah falsifikasi, fabrikasi, dan juga plagiarisme. Yang paling populer ini biasanya plagiarisme ya. Dan ada aplikasi tersendiri untuk mengeceknya, yaitu Turnitin. Walaupun Turnitin itu hanya lebih fokus ke indeks similaritas. Nah, namun setidaknya ada aplikasi yang dapat mengukur plagiarisme. Selanjutnya yang pertama kita bahas fabrikasi data adalah mempabrik data atau membuat-buat data yang sebenarnya tidak ada atau lebih umumnya membuat data fiktif untuk dijadikan sebagai referensi ilmiah. Itu jelas-jelas salah karena sudah melanggar. Sama artinya dengan masuknya ke karya fiksi ya, bukan karya ilmiah, karena data itu tidak ada diada-adakan gitu. Selanjutnya ada yang namanya falsifikasi data. Nah, bisa berarti mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Misalkan penelitian kita adalah ranahnya ekonometrika, analisis regresi multiple, dan ternyata didapatlah hasilnya model ini uji F-nya tidak signifikan. Sehingga kan kalau tidak signifikan itu artinya model tidak dapat digunakan untuk prediksi ya. Nah,
kalau kita lakukan falsifikasi, kita ubah data, jadi berubah gitu, bisa berubah menjadi signifikan, itu salah ya. Itu adalah suatu pelanggaran dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Sebetulnya ketika tidak signifikan, sampaikan saja seperti itu dengan data yang ada. Ternyata model yang terbentuk itu tidak signifikan dan disarankan untuk menggunakan model lain. Atau kalau kita memang ingin mengharapkan hasil model yang signifikan, sejatinya kita menambah datanya, bukan memasukkan data ya. Jadi tambahlah datanya gitu. Dan kalau misalkan memang tidak signifikan, kita ubah aja langsung analisisnya. Jangan gunakan analisis regresi. Kan banyak pilihan analisis lain. Jadi kalau misalnya kita ada pemaksaan dalam penggunaan analisis sehingga kita harus memfalsifikasi data, itu adalah pelanggaran dalam bentuk falsifikasi yang sangat-sangat disayangkan gitu ya sebagai seorang matematikawan. Nah, sedangkan plagiarisme ialah mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan penghargaan dalam bentuk sitasi yang secukupnya. Maksudnya tidak dicantumkan sumbernya, tidak dicantumkan detail dari sumbernya atau penghargaan bahwa itu kita ambil dari mana gitu ya. Itu adalah plagiarisme. Oke, lanjut. Nah, poin-poin penting dalam etika penyusunan KTI, yang pertama, penulis atau peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Kedua, penulis atau peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya dan informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan atau pengetahuan baru yang terungkap yang diperolehnya untuk disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang. Yang ketiga, penulis atau peneliti memberikan pengakuan melalui A. Penyertaan sebagai penulis pendamping. B. Pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain dan atau C. Pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitiannya dan secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud serta mengikuti dari dekat jalannya penelitian. Jadi jika ada yang terlibat, berikanlah posisi yang sesuai. Kalau seandainya dia membantu kita menulis, berikanlah dia sebagai posisi sebagai penulis pendamping. Jadi kalau artikel itu bisa sampai 6 ya penulisnya. Misalkan kita punya teman 4 orang yang membantu. Cantumkan saja namanya. Kenapa kita harus pelit gitu ya? Dan kenapa kita harus egois kalau kita menghargai teman atau rekan kerja kita, tentunya mereka juga akan balik menghargai kita gitu. Nah, yang B, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain ini merupakan bentuk penghargaan juga atau pengakuan yang kita berikan kepada tulisan orang lain. Dan C, pernyataan ucapan terima kasih. Ini biasanya kalau artikel jarang, bisa juga kalau misalkan berupa pengabdian, jadi terima kasih kepada sponsor gitu ya. Nah, kalau untuk skripsi biasanya ditulis di kata pengantar atau ada tersendiri ya, tersendiri ucapan terima kasih gitu, ada halaman tersendiri. Oke, selanjutnya bagian kedua dari poin-poin penting dalam etika penyusunan KTI. Satu, meskipun hasil dari suatu kegiatan atau penelitian merupakan sesuatu yang sangat rumit, penulis atau peneliti dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat atau ringkas, tetapi tidak etis bila menyampaikan dalam bentuk yang sederhana atau pendek. Peneliti atau penulis juga harus menampilkan seluruh informasi yang secara langsung mendukung kegiatannya dan menyampaikan atau melaporkan seluruh aspek yang mungkin akan sangat penting bagi penelitian lainnya. Maksudnya, kalau seandainya ada yang penting bagi penelitian lanjutan, kita sampaikan gitu ya. Nah, dalam melakukan atau menghasilkan suatu kegiatan atau penelitian, penulis atau peneliti menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli, baik secara profesi maupun materi, dan juga dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan kondisi sosial dan ekonomi. Pemalsuan yang dimaksud adalah penipuan dengan cara manipulasi data, informasi, dan hasil kesimpulan yang bertujuan untuk mengubah makna, interpretasi, serta menyajikan suatu fakta yang berbeda dengan kondisi penelitian.
Yang ketiga, penulis atau peneliti memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan atau melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya. Nah, bila ditemukan kelemahan pada metode yang digunakan, maka harus disampaikan. Misalkan kita melakukan perbandingan antara 3 analisis. Nah, sebutkanlah jika misalkan referensi sebelumnya ada yang membandingkan hal serupa, kita sampaikan pendapat saya bertolak belakang dengan atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebutkan dengan jelas penelitian siapa, kapan, apa judulnya apa, terus kesimpulan dari penelitian sebelumnya itu apa. Nah, perbedaan kita dengan dia apa gitu. Nah, sebutkanlah, sampaikan karena itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral. Nah, tapi kalau misalnya kita terjadi hal seperti itu, coba kita teliti lagi, khawatirnya kita yang ada kecerobohan dalam penelitian kita gitu. Jadi kita coba lagi, cek lagi, cek and recheck, sudah benar nggak nih prosedur kita. Lalu sampaikan saja di penelitian yang kita tulis atau di KTI yang kita tulis bahwa kita berbeda pendapatnya dengan penelitian terdahulu dengan alasan yang jelas dan prosedural gitu ya. Oke, selanjutnya bagian 3, poin-poin penting dalam etika penyusunan KTI. Yang pertama, kolaborasi antara pengajar atau peneliti senior dan siswa atau peneliti junior, misalkan ada kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa atau antara mahasiswa junior dengan mahasiswa senior, harus mengikuti kriteria yang adil. Pengawas atau pimpinan instansi harus memastikan bahwa mereka tidak memasukkan nama seseorang yang kurang atau tidak sama sekali berkontribusi atau selain yang berpartisipasi dalam pekerjaan penelitian. Dalam ilmu pengetahuan, penulis bayaran merupakan hal yang tidak etis dan tidak dapat diterima. Jadi dalam artikel itu memang boleh sampai 6, tapi yang kita masukkan memang orang yang berperan ya. Misalkan ada yang berperan dalam meminta data kepada instansi terkait. Terus ada lagi yang berperan dalam mengolah data dan menganalisisnya. Dan ada lagi yang menginterpretasi berdasarkan keilmuan. Misalnya kita collab dengan orang ekonomi ya, dari prodi ekonomi misalkan. Terus mereka memberikan interpretasi berdasarkan keilmuan mereka, membantu kita menginterpretasi hasil analisis data kita. Nah, kita masukkan namanya, tapi jangan memasukkan orang-orang yang tidak berperan gitu ya. Karena itu juga merupakan pelanggaran etika. Terus yang kedua, seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu kegiatan atau penelitian, baik penulis utama maupun pendamping, dan juga bertanggung jawab atas kontribusi masing-masing. Seluruh penulis harus dapat menjelaskan kontribusinya masing-masing bila diperlukan. Nah, kalau di penelitian dosen itu ada yang namanya struktur dalam penelitian, itu misalkan ketua apa tugasnya jelas ya, dan juga anggota satu tugasnya apa, anggota 2 tugasnya apa, itu dijelaskan pada dalam suatu tabel ya. Jadi kalau kita punya penelitian kolaborasi harus jelas tugasnya. Walaupun kalau dalam artikel tidak begitu diperjelas tugas-tugas dari penulis utama ataupun penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus yang ketiga, sebagai bentuk tanggung jawab penulis atau peneliti terhadap hasil penelitian dan atau pengembangan yang dilakukan, KTI yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi wujud nyata hasil dari penelitian dan atau pengembangan tersebut dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan. Nah, sebetulnya ini yang perlu digarisbawahi juga, beberapa mahasiswa yang Ibu uji di seminar proposal menyatakan bahwa dia sudah, misalkan nih, dia penelitiannya ke PT gitu ya, ke suatu PT dalam perindustrian gitu ya, perusahaan ya. Dia menyatakan sudah ke sana, sudah ke lapangan, sudah langsung menemui pihak perusahaannya. Tapi sayangnya dia tidak ada dokumentasi yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa dia udah ke sana. Nah, jadi untuk ini mumpung belum menyusun skripsi ya, belum magang juga,
ambillah banyak-banyak dokumentasi. Waktu magang pun, waktu kita memang penelitian, kalau seandainya skripsi kita tidak ada hubungannya dengan perusahaan magang, dokumentasikanlah hasil kunjungan kita, baik itu dalam koordinasi dengan perusahaan ataupun dengan ketika kita diskusi dengan mereka atau kita meminta data, itu harus didokumentasikan sebagai bukti bahwa kita benar-benar telah berkunjung kepada tempat-tempat yang kita akan teliti gitu ya. Jadi itu yang Ibu perlu ingatkan. Jadi kalau kita ngaku-ngaku, dianggap ngaku-ngaku gitu walaupun memang sebenarnya kita udah gitu ya. Tapi kalau dosen melihatnya atau penguji melihatnya beneran ini mahasiswa udah ke sana. Nah, ambillah foto-foto. Jangan takut dibilang narsis ya. Minta bantuan aja atau ajakin teman ke sana. Teman kita yang memfoto gitu ya. Kita sudah bahwa kita memang sudah ke lapangan. Selanjutnya yang keempat, atau gini, ketika kita sebar kuesioner, foto juga. Ketika kita sedang meminta responden mengisi, atau ketika kita menjelaskan kuesionernya, cara pengisiannya, terus juga atau kita melakukan wawancara, itu difoto ya. Sebenarnya kalau kita mau videokan boleh, tapi kalau karena ini penulisan ya dalam bentuk dokumen, maka yang paling penting itu adalah foto. Yang keempat, seluruh penelitian harus dilakukan dengan standar prosedur dan etika, baik terhadap manusia maupun hewan. Nah, ini kalau kita ada penelitian kerjasama dengan anak biologi, misalkan tentang hewan gitu ya, atau kerjasama dengan kimia, misalkan contoh mencoba efek dari kosmetik itu ke hewan, itu sebenarnya sekarang sudah dilarang gitu ya, karena kadang-kadang ada efek samping yang bahaya bagi hewan tersebut. Terus juga untuk manusia juga kalau penelitiannya tentang hasil-hasil obat-obatan medis, kalau seandainya mencobakan ke manusia itu pastikanlah bahwa obat-obatan yang kita buat itu, misalnya kita kerjasama dengan farmasi ya, terus itu tidak sampai membunuh orang gitu ya, jangan sampai membahayakan nyawa orang lain. Atau gini, kita penelitian terus ternyata penelitian itu ke suatu daerah yang berdekatan dengan jurang atau apa gitu, tempat-tempat yang ekstrim gitu ya, itu jangan sampai seperti itu. Lakukanlah penelitian yang aman atau safety ya. Janganlah sampai kita melakukan penelitian-penelitian yang membahayakan nyawa kita ataupun peneliti pendamping ataupun tim penelitian kita. Baik, lanjut. Baik, kerangka dan sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama, standar karya tulis ilmiah. Satu, format tulisan ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki format yang pada umumnya terdiri dari judul. Sudah kita bahas kemarin ya. Terus kita hindari dalam judul ini adanya penelitian tentang pengamatan tentang, itu nggak usah, suatu kajian tentang nggak perlu ya. Kalau karya tulis ilmiah, hilangkanlah ya kata-katanya seperti itu, karena kan orang sudah tahu itu KTI gitu. Dan upayakanlah penulisan judulnya menarik perhatian pembaca, baik dari segi keilmuan kita sebagai orang matematika maupun untuk di luar keilmuan kita. Selanjutnya abstrak. Abstrak yang disiapkan dengan baik harus memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi isi karya tulis secara cepat dan akurat. Hal ini juga memudahkan pembaca untuk menentukan relevansi karya tulis tersebut dengan minatnya, sehingga pembaca pada akhirnya mengambil keputusan untuk membaca tulisan tersebut atau tidak. Memang abstrak ini kan abstrak ya, abstrak itu kan kebalikan dari real ya kan. Maksudnya kalau abstrak itu sebetulnya belum menggambarkan keseluruhan, tetapi setidaknya ada di situ tergambar fokus dan minatnya gitu, dari si peminatan dari penulis ini, sehingga orang yang dengan minat sama bisa memutuskan untuk melanjutkan membaca secara keseluruhan atau tidak. Untuk abstrak ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Gusmi lebih jelasnya ya. Ibu hanya sekilas saja ini. Oke, bahasa dalam karya tulis ilmiah. Di dalam bentuk standar, berisi uraian dengan bahasa yang jelas, lugas, dan tidak mengedepankan perasaan. Jadi tidak main-main perasaan di sini. Kalau mau pakai perasaan itu dalam karya fiksi, dalam flash fiction, dalam cerpen, novel. Kalau karya tulis ilmiah tidak pakai perasaan ya.
Misalkan sangat sedih melihat kondisi pemukiman kumuh, bla bla bla. Nah, nggak boleh ya, sangat sedih di situ. Tapi kita ubahlah dengan kata-kata yang tidak mengedepankan perasaan. Misalkan kita ubah ke ilmiah, misalkan kunjungan penulis ke suatu pemukiman kumuh kunjungan penulis ke suatu pemukiman kumuh di pinggiran kota memberikan gambaran tentang rendahnya tingkat perekonomian tingkat perekonomian dan efeknya terhadap pendidikan anak-anak usia sekolah di daerah tersebut. Nah, itu kan nggak ada perasaan di situ ya. Maksudnya lebih ke temuan lapangan gitu. Dengan kata lain, bahasa baku merupakan bahasa yang harus dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan, deskripsi yang disajikan harus tepat, metode yang dipakai harus lengkap, penyajian data harus tepat, logika penulisan harus transparan, dan kesimpulan harus dinyatakan dengan jelas. Nah, aturan penulisan dalam karya tulis ilmiah, yang pertama menarik, menginformasikan, dan membujuk pembaca. Nah, apa nih yang mau kita persuasikan kepada si pembaca ini setelah membaca tulisan kita? Itu juga harus jelas gitu ya. Nah, menulislah untuk pembaca Anda dan tulislah dengan jelas. Jadi maksudnya bukan menulis yang hanya kita yang ngerti, itu maksudnya di sini. Tulisan kita tuh harus juga dimengerti oleh pembaca, sehingga kita itu menulis untuk pembaca, bukan menulis untuk diri kita sendiri. Seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau kita mau menulis yang kita aja yang ngerti, bikinlah di diary atau di dalam note di HP kita kan ada ya. Nah, di situ itu hanya kita yang ngerti, mau pakai bahasa sandi atau bahasa apa lah ya yang hanya kita yang ngerti juga nggak masalah, pakai singkatan-singkatan, pakai kode-kode gitu ya, silahkan itu. Tapi kalau untuk karya tulis ilmiah, buatlah sejelas mungkin yang dimengerti pembaca. Selanjutnya, hilangkan kata-kata yang mengandung bias. Lalu hindarilah membahas hal-hal yang tidak relevan dengan topik penelitian. Jadi jangan ngambang. Misalkan kita membahas tentang lingkungan, lalu kita bahas juga tentang pertambangan, itu dibuang aja nggak apa-apa lah gitu ya, nggak usah. Nanti kita mau nulis lagi tentang pertambangan, buatlah artikel baru. Walaupun sebenarnya informasi yang kita sajikan itu benar, misal ya. Tapi kita tidak boleh lari dari ruang lingkup yang telah kita tetapkan di bab 1 atau pada saat kita merumuskan masalah dan judul ya. Oke, lanjut. Lanjutan dari bahasa dalam karya tulis ilmiah ini, jangan terlalu banyak memberi penjelasan atau pernyataan yang berlebihan. Terus jangan lebay istilahnya. Terus gunakan kata-kata atau diksi yang sesuai. Gunakan kalimat sederhana bukan yang kompleks. Jangan rumit-rumit, jangan berbelit-belit, jangan membuat pembaca bingung. Terus cantumkan sumber-sumber rujukan. Secara umum, tulisan yang baik adalah berbentuk sederhana dan langsung menuju sasaran karena akan mudah dimengerti oleh pembaca. Itu artikel banget ya, kayak gitu ya, to the point gitu. Karena hanya kebanyakan tuh 8 halaman, maksimalnya 20 kalau nggak salah. Tapi kebanyakan artikel 8 halaman, kalau lebih harus bayar. Nah, seperti itu biasanya. Jadi kita harus to the point, langsung aja, sederhana, dan mudah dimengerti. Selain itu, gaya tulisan tersebut mudah diingat dan memberi pengaruh kuat terhadap perilaku pembacanya. Hal ini akan menjadikan laporan penelitian Anda akurat dan tepat dalam mendeskripsikan isi penelitian dan jauh dari kesan ambigu atau bias. Lanjut. Arah karya tulis ilmiah. Selain format dan bahasa baku, sebuah karya tulis ilmiah juga memerlukan arah yang jelas. Nah, arah dalam karya tulis ilmiah mengerucut menuju kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Dengan kata lain, bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan harus mengalir menuju satu tujuan akhir, yakni kesimpulan penelitian tersebut. Oleh karenanya, saat Anda menulis, hendaknya konsisten menulis uraian yang berkaitan dengan masalah penelitian hingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Kalau kita tidak konsisten, nanti kita ke kiri ke kanan gitu. Maksudnya kita kemana-mana dan tidak mengerucut. Kita harus konsisten dan fokus. Lalu yang keempat, tulisan kita hendaknya dapat dikaji dengan mudah oleh orang lain.
Karya tulis ilmiah harus dapat diakses dengan mudah oleh orang lain, dan oleh karenanya sebaiknya kita memuat karya ilmiah ke dalam jurnal ilmiah yang saat ini juga menjadi syarat kelulusan di perguruan tinggi. Jurnal ilmiah sekarang ini lebih bersinergi dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Banyak jurnal online yang dapat Anda akses untuk membuat karya tulis Anda sehingga dapat dengan mudah dikaji oleh peneliti atau pakar dan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Oke, sistematika. Setiap jenis KTI disusun dengan sistematika yang spesifik. Karena itu ketika akan menulis suatu jenis KTI, perlu diketahui bagaimana sistematika untuk jenis KTI yang akan disusun. Nah, berikut ini sistematika untuk setiap jenis KTI. Yang pertama, buku ilmiah. Buku ilmiah ini memiliki unsur-unsur berupa halaman sampul, halaman karya cipta, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, batang tubuh, ucapan penghargaan. Ini boleh ada, boleh tidak, opsional. Indeks, glosarium, ini boleh ada, boleh tidak juga. Terus daftar acuan, bibliografi juga opsional, dan lampiran. Lampiran ini opsional juga. Kita tidak bahas semuanya, ini sekilas saja. Ada halaman sampul untuk buku ilmiah. Sampul memberikan kumpulan informasi yang terkandung dalam sebuah buku dengan pengaturan sebagai berikut. Sampul luar umumnya memuat judul buku, nama penulis, dan lembaga penerbit. Sampul dalam biasanya lebih rinci. Jadi kalau buku itu tidak serinci misalkan makalah atau skripsi di depannya, tapi menarik. Nah, untuk yang lebih rincinya itu sampul dalam. Oke, ada halaman karya cipta, ini bisa nanti dibaca sendiri ya. Terus ada kata pengantarnya, bisa mengulas isi buku, bisa juga ada bantuan dari pihak-pihak tertentu gitu ya. Terus daftar isi, bagian ini merupakan daftar kandungan buku yang dapat ditelusuri hingga ke bagian halaman, mencakup daftar bagian bab atau turunannya dari isi buku, dan apabila ada daftar pendukung lainnya seperti daftar tabel, gambar, dan ilustrasi pada halaman sampul sampai dengan halaman penutup buku. Jadi yang namanya daftar tabel dan gambar ini opsional, tapi kalau di skripsi itu wajib ya, skripsi kita wajib. Kalau ucapan penghargaan ini juga opsional. Kalau mau ditampilkan biasanya ada satu halaman tertentu. Sering kan kita lihat di buku-buku ya, misalkan penghargaan penulis terhadap individu, lembaga, narasumber atau lainnya yang dianggap berkontribusi positif selama proses penulisan dan penerbitan buku. Bagian ini juga memuat daftar narasumber sebagai pemegang hak cipta dan berbagai macam bentuk format ilustrasi, foto, grafik, tabel, dan lain-lain yang digunakan di dalam buku di luar dari bagian yang telah disitasi dalam daftar acuan. Kayak lampiran ini merupakan suatu informasi tambahan di luar dari apa yang telah tercantum di dalam isi atau badan buku. Lampiran dapat berupa tambahan informasi dengan segala bentuk format tampilannya yang lebih memperjelas apa yang telah disitir di dalam buku. Lampiran kalau kita skripsi perlu, wajib ya, karena kita bisa memuat di situ apakah itu normalitas data isinya, apakah isinya adalah data yang telah ditransformasi, terus juga kalau box plot data atau histogram data itu boleh ditaruh di halaman di pembahasan atau di lampiran, itu opsional ya. Tapi kalau kita wajib nih lah ada lampiran sebagai matematikawan karena kita banyak perhitungan rumus-rumus dan juga hasil output software. Oke, bunga rampai. Ada lagi bentuknya yang KTI ini yang bunga rampai. Sistematika KTI yang dipublikasi dalam bentuk bunga rampai memiliki unsur-unsur yang sama dengan buku ilmiah, tetapi memiliki perbedaan dalam hal prakata atau prolog yang mengantarkan keseluruhan isi dan dalam hal penutup atau epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. Tapi ini sekilas saja, kita nggak akan bikin ini ya nanti ya. Oke, lanjut makalah lengkap. Sistematika KTI yang disusun dalam format makalah lengkap memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama judul, nama dan alamat penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan ucapan terima kasih serta daftar acuan. Untuk judul KTI harus spesifik, jelas, ringkas, informatif, menggugah rasa untuk dibaca, tertangkap mata atau eye-catching, menggambarkan substansi atau isi dari tulisan, serta mengandung unsur kata kunci. Judul tidak perlu diawali dengan kata penelitian, analisis, studi, dan lain-lain, kecuali kata tersebut merupakan pokok bahasan. Misalkan nih, analisis klaster perlu kita cantumkan, karena kita memang pokok bahasannya itu. Atau studi literasi bla bla bla, itu perlu dicantumkan studi.
Tapi penelitian ini jarang ya digunakan ya. Misalkan penelitian bla 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 jarang. Kalau di judul, kalau analisis dan studi masih ada yang menggunakan, dan kita yang paling sering itu adalah kata-kata analisis ya, atau studi kasus. Nah, studi kasus biasanya dalam kurung. Studi kasus PT Angin Ribut misalkan gitu. Nah, dalam kurungnya studi kasus pada PT Angin Ribut misal ya, dalam kurung ya. Nah, dimungkinkan ada judul utama yang diikuti dengan penjelasan judul. Nah, seperti Ibu bilang tadi ya, subjudul yang dalam kurung gitu. Dalam bidang ilmu tertentu terdapat judul yang berseri karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian berkesinambungan. Ini ada yang berkesinambungan itu ada ya. Karena sekarang kalau dosen disuruh bikin roadmap, jadi penelitiannya lanjutan tahun depan itu lanjutan dari penelitian saat ini. Tuh. Oke, lanjut. Abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan KTI yang isinya meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, harus memuat permasalahan pokok yang dibahas, alasan penelitian, tinjauan atau ulasan dan kajian yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana penelitian, tinjauan, ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan. Yang ketiga, pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya. Nah, ini kata kunci atau keywords merupakan kata atau istilah yang paling menentukan, mempengaruhi, atau paling inti dalam KTI dan mengandung pengertian suatu konsep, harus mengandung cukup informasi atau indeks, dan membantu dalam penelusuran pas kita googling, pas kita browsing. Nah, dapat berupa kata tunggal dan kata majemuk, dan terdiri atas 3 hingga 5 kata. Penulisan urutan dimulai dari yang paling umum, dan penting dalam isi KTI dan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi bukan alfabet ya, bukan alfabetik ya penulisan keywords ini ya. Kata kunci ini kita tulis berdasarkan tingkat kepentingannya. Tapi kita tulis dari yang paling umum. Jadi kesimpulannya kalau kita tentang analisis atau pakai graf misalkan gitu ya, grafnya di akhir, yang paling umumnya misalkan rute gitu ya, jadi yang ditaruh di awal, terakhir baru nama grafnya, kita pakai graf apa sih, graf Dijkstra, terus graf apa yang kita gunakan, kita cantumkan di akhir karena itu yang paling penting, yang paling umumnya kita taruh di awal kata kunci. Atau kita gunakan misalkan kita menggunakan uji Bonferroni. Nah, Bonferroninya di akhir. Yang pertama itu adalah ANOVA, misalnya gitu ya. Oke, lanjut. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan diikuti abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris dengan tujuan agar hasil penelitian dan atau pengembangan atau tinjauan, ulasan, dan kajian dapat disebarluaskan baik dalam cakupan nasional maupun internasional, serta dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Apabila KTI ditulis di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penulisan abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus tetap ada. Misalnya kita kerjasama sama orang Prancis ya, terus ternyata KTI kita akhirnya atau artikel kita dalam bahasa Prancis. Karena kita penulisnya orang Indonesia, tetap harus ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Terus penulisan abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris menggunakan huruf miring. Abstrak Indonesianya tetap biasa dan Inggrisnya huruf cetak miring ya. Oke, lanjut. Pendahuluan dan tinjauan pustaka pada KTI, terkait pendahuluan sudah kita bahas kemarin, minggu lalu maksudnya, dan tinjauan pustaka akan dijelaskan bersamaan dengan penjelasan terkait pengutipan setelah penjelasan terkait metode. Tapi sepertinya itu nanti akan Ibu jadikan tugas baca karena sangat banyak babnya juga. Kita akan bandingkan beberapa referensi terkait pengutipan ini ya. Dan boleh kita diskusikan lebih lanjut di WA Group kalau ada yang ingin didiskusikan atau yang belum jelas. Oke. Selanjutnya ada metode dalam makalah. Metode mencakup uraian dan penjelasan. Yang pertama, penjelasan metode didasarkan pada karakteristik keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis dengan sasaran hasil penelitian yang mutakhir. Penyajian metode memerlukan acuan pustaka apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya dan hal ini mencerminkan seberapa valid metode yang digunakan. Yang kedua,
Penjelasan mencakup bahan dan peralatan serta metode yang digunakan, termasuk alat analisis tadi yang sudah disebutkan. Terus yang ketiga, deskripsi atau uraian mengenai prosedur yang dilakukan meliputi A. Penentuan, penetapan parameter atau peubah atau variabel. Yang B. Metode pengumpulan data atau sampling metodenya ini perlu ya. Seharusnya ada mata kuliah khusus ini, teknik sampling. Karena bagaimana cara kita ambil sampling, terus juga rumus sampling apa yang kita gunakan, itu sangat menentukan valid atau tidaknya metode yang kita lakukan dalam penelitian kita. Terus yang C, metode pengolahan dan analisis data, itu juga harus kita jelaskan. Keempat, uraian mencantumkan rumusan matematis sehingga hasil numeriknya dapat divalidasi. Untuk rumus dan bahan yang telah baku tidak perlu dijelaskan ulang, hanya dicantumkan sumber acuannya. Metode yang mengacu pada orang lain juga tidak perlu ditulis ulang, hanya disebutkan sumbernya, kecuali apabila ada modifikasi, perlu ada penjelasan. Yang kelima, penjelasan metode cukup terperinci, sehingga metode penelitian yang digunakan dapat diulangi atau repeatability. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, belum ya. Metode ini nanti biasanya kita di bab 3 setelah tinjauan pustaka. Di sini untuk lebih jelasnya agar kita tidak membuat metode yang hanya satu halaman, itu kebanyakan kayak gitu ya. Karena kita merasa misalnya gini ya, ini ada 5. Wah, ini cukup dalam satu halaman nih, nggak perlu panjang lebar. Nah, agar metode kita itu lebih lengkap, ini ada hal-hal yang berkaitan dengan metode. Yang pertama, jelaskanlah lokasi dan waktu penelitian. Pada umumnya disebutkan di bagian ini, majalah ilmiah jurnal tertentu atau bidang tertentu mencantumkannya di bagian pendahuluan. Nah, kalau misalnya kita mengutip lokasi dan waktu penelitian dari majalah atau jurnal, kalau kita menulis metode untuk majalah atau jurnal itu kita cantumkan di bagian pendahuluan karena untuk menyingkat tadi halamannya hanya sedikit. Terus lokasi dan waktu penelitian ini agar kita perjelas lagi, misalkan kita ke desa, jelaskanlah di desa mana, waktu penelitiannya. Kalau memang bisa misalkan kita berapa kali kunjungan sampai ke waktu ya, silahkan dibuat di situ. Jadi rinci dan terbukti, dan kalau misalkan ada foto tadi masukkan fotonya di situ, seharusnya memang ada ya, atau foto boleh juga di lampiran, jadi dibunyikan di bab 3-nya, atau nanti di pembahasan. Ini kan lokasi dan waktu penelitian baru berupa rencana ya, biasanya ada yang gitu, direncanakan waktu penelitian direncanakan pada ini bla 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 tanggal sekian, bulan sekian, pukul sekian, atau pukulnya belum dulu ya, dengan timeline atau time schedule sebagai berikut. Nah, gitu. Biasanya di bab 3 juga tuh taruh timeline atau time schedule ya. Terus yang kedua, macam atau sifat penelitian dibedakan berdasarkan A. Tujuan penelitian yaitu menjelajah, memaparkan, menggambarkan, menerangkan, dan memprediksi. B. Pendekatan penelitian yang dapat dibedakan antara penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif atau gabungan dari keduanya. Seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Terus yang C. Cakupan atau besar sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian yang dikenal dengan 3 jenis penelitian, yaitu penelitian populasi, penelitian sampel, dan penelitian kasus. Jadi inilah kalau kita rinci akan membuat bab metode lebih kaya atau lebih banyak, tidak hanya satu halaman. Yang ketiga, teknik pengumpulan data mencakup sumber data, instrumen pengumpulan data, dan prosedur pengumpulan data. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Primer ini kalau kita sendiri yang mengambil, menyebarkan kuesionernya, kita yang membuat data itu. Sekunder ini jika kita mengambil sumber, misalkan dari BPS, dari BMKG, dari Dinas Kesehatan, dari Pemkab, dari Pemprov, dan lain sebagainya. Beberapa teknik pengumpulan data adalah survei dengan melakukan wawancara, menyebarkan kuesioner, dan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion, lalu eksperimen percobaan, ada lagi observasi, dan lain sebagainya ya. Metode analisis data. Prosedur analisis data menyangkut penyuntingan data dan informasi yang dikumpulkan dengan kuesioner atau melalui FGD, insert data atau informasi ke dalam komputer, validasi data, insert kembali data yang telah divalidasi sesuai dengan peubah yang akan dianalisis, serta penentuan program analisis data
baik itu SAS, SPSS, dan atau lainnya, bisa eViews juga, bisa Minitab, MATLAB, lalu tabulasi data, dan akhirnya interpretasi data. Analisis data juga sangat ditentukan oleh cakupan besaran sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian, apakah penelitian populasi, penelitian sampel, atau penelitian kasus. Untuk metode analisis data ini yang ada di bab metode, biasanya kan bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, isinya yang tadi disebutkan dari awal metode tadi ya, hingga analisis data ini belum hasil. Ini baru rencana analisis data yang kita akan lakukan ya di bab 3 ini. Kalau kita pecah, misalkan untuk skripsi dipecah jadi proposal seminar dengan skripsi lengkap. Nah, pas kita nulis untuk proposal itu baru rencana sifatnya kan, karena bisa jadi berubah nanti setelah diuji di seminar gitu. Ada masukan dari penguji, itu sifatnya rencana. Tapi ketika sudah menjadi skripsi lengkap itu nggak rencana lagi, telah dilakukan. Bedanya di situ aja ya. Oke, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu dimuat setelah bab metodologi penelitian tadi, yaitu di bab 4, memuat uraian sebagai berikut. Yang pertama, tampilan dalam bentuk tabulasi data hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan metode dan peubah yang digunakan. 2. Analisis dan evaluasi terhadap data tersebut sesuai dengan formula hasil kajian teoritis yang telah dilakukan. 3. Agar lebih jelas, pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik, gambar, dan tabel. 4. Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambah, dan kemanfaatan dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Ini sebagai informasi juga, mungkin sudah dapat info juga dari kakak tingkatnya, dalam penyusunan skripsi dan laporan magang nantinya itu biasanya diminta untuk mengerjakan secara manual, alias kita hitung secara kotret-kotret atau dengan Excel, dan juga dibandingkan hasil penghitungan kita itu dengan software untuk cek dan recheck. Kalau sudah sama dengan hasil software, itu artinya pengerjaan kita sudah benar. Makanya kita dua versi pengerjaan. Jadi tidak diperkenankan hanya manual saja, misalkan hitung secara manual pakai rumus-rumus yang sudah ada, kita hitung-hitung bisa dengan bantuan Excel atau dengan kotretan, tulisan gitu ya. Lalu kita ketik pakai MATLAB atau equation gitu ya. Nah, bisa juga dengan apa ya kalau yang manual. Kalau manual kayak gitu deh kayaknya. Terus kita bandingkan, sudah benar nggak ya hitungan kita bandingkanlah dengan software. Bisa jadi SPSS, bisa jadi MATLAB, bisa, bentar ya, laptop ibu lagi low bed. Kalau software itu ada banyak pilihannya, eViews juga boleh, tidak ada larangan dalam penggunaan asalkan kita memahami dan menguasai software tersebut. Jadi tidak ada paksaan harus pakai MATLAB, nggak ada, karena MATLAB juga makan memori ya kan. Jadi boleh aja pakai SPSS, tapi manualnya juga ada. Boleh juga pakai Minitab, boleh pakai software Stata, atau gunakan software-software lain yang mungkin kita temukan rekomendasinya dari internet, boleh. Dan kalau sudah sama hasilnya, manual dan output software, itu artinya pengerjaan kita sudah benar. Oke, lanjut. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir suatu KTI yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Kesimpulan khusus berasal dari analisis, sedangkan kesimpulan umum adalah hasil generalisasi atau keterkaitan dengan fenomena serupa di wilayah lain yang diacu dari publikasi terdahulu. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Pada produk peta, kesimpulan disampaikan pada keterangan apabila ada pembahasan sebelumnya. Nah, segitiga konsistensi yang penting untuk dipenuhi adalah masalah, tujuan, lalu kesimpulan sebagai upaya check and recheck. Maksudnya di sini apa? Seperti yang Ibu sampaikan, susunlah masalah yang bisa kita jadikan tujuan umum. Kayak kemarin kan. Jadi misalkan masalah ada 3 poin, maka tujuannya juga 3 poin, tujuan umumnya. Lalu kesimpulannya juga 3 gitu.
Itu maksudnya segitiga konsistensi yang penting. Kesimpulan ini harus menjawab si masalah tadi. Sudah terjawab nggak masalah yang kita floorkan tadi, masalahnya seperti ini. Sudah dapat nggak solusi dari 3 misalkan atau 4 masalah tadi gitu ya. Kalau misalkan masalahnya dan tujuannya sudah tercapai, berarti di kesimpulan itu isinya akan menjawab semua poin-poin dalam masalah atau rumusan masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Oke, Belum lanjut. ada, Bu. Lanjut seperti yang Ibu sampaikan di slide sebelumnya, kita akan bahas tinjauan pustaka dan pengutipan. Yang perlu Ibu tekankan di sini adalah seyogianya tinjauan pustaka bukan hanya bersifat rangkuman dari bahan referensi yang diperoleh oleh penulis melalui studi literatur, namun tinjauan pustaka diharapkan menjadi pondasi yang mendeskripsikan ini ya typo ya, mendeskripsikan alur pikir ya maksudnya di sini. Jadi bukan hanya caplok-caplok saja, Ananda sekalian. Tinjauan pustaka ini harus mendeskripsikan alur pikir. Pikirnya pakai I besar ya udah apa ya. Penulis atau peneliti. Jadi bukan kita misalkan kita buat subbab-subbab di list namanya outline-nya apa gitu ya. Terus kita masukkan di situ kutip-kutip gitu ya dengan ketentuan pengutipan. Itu sama aja dengan merangkum, meringkas atau mengumpulkan referensi. Yang diharapkan di sini bukan itu, tapi kita punya benang merah antar subbab, akhirnya mengerucut. Nah, itulah tujuan karya tulis ilmiah. Semakin tinggi babnya, semakin mengerucut, semakin fokus, dan semakin terjawablah tadi si permasalahan. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai tinjauan pustaka kita itu hanya berupa kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan orang lain gitu, jangan begitu. Tapi kita tetap ada ulasan di situ yang menjadikan berbagai sumber yang kita dapat itu punya benang merah dan makin tinggi subbabnya, makin tinggi juga keterfokusannya. Jadi makin mengerucut. Dan tinjauan pustaka yang baik juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu dan novelty dari tulisan yang digagas penulis seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya ya. Nah, untuk aturan pengutipan ada beberapa referensi yang akan Ibu berikan di WAG sebagai tugas baca. Tapi sebelum nanti ada tugas bacanya, akan ada Ibu tampilkan sekilas tentang pedoman penulisan tugas akhir di FST ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Pas ya, maksudnya udah terbayang ya. Minggu depan kita fokuskan artikel, karena kalau kita paksakan sekarang artikel juga kebanyakan ya, belum lagi ini tugas baca pengutipan kan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu bacakan kelompok-kelompoknya. Sekaligus ini ada tugas tapi tidak Ibu cantumkan di LMS tugasnya. Jadi masing-masing kelompok ini akan memikirkan ide atau judul. Ketentuannya adalah seperti ini. Jadi minggu depan itu adalah ACC judul. Silahkan tayangkan judulnya. Dan kalau sudah di ACC itu harus konsisten, tidak boleh berubah. Jadi pikirkanlah judul yang benar-benar ya. Ibu tidak mau lagi kalau pengalaman yang sebelumnya dengan kakak kelasnya 2017 sampai 2016 ya. Ibu kan sudah ngajar di sini walaupun Ibu SPMT Januari 2021, tapi Ibu sudah ngajar sejak 2018 atau 2019 ya di prodi ini ya. Jadi pernah ketemu 2016 juga Ibu. Nah, mereka ini ganti-ganti judul. Jadi bukan mata kuliah ini sih, mata kuliah lain. Bu, kami ganti Bu akhirnya. Itu nggak disarankan ya. Jadi pikirkanlah judul yang konsisten, nggak akan diganti-ganti lagi. Kalau sudah minggu depan Ibu ACC, artinya temannya nggak boleh memplagiasi. Jadi udah diumumkan nih, misalkan kelompok 1, judulnya tentang optimasi rute
pembuangan sampah atau apa gitu ya, misal, atau optimasi rute penyelamatan yang seperti disebutkan kemarin, siapa yang nyebutin contohnya itu ya, penyelamatan pasien COVID, agar apa, pokoknya gitulah ya, intinya itu kalau sudah kayak gitu terus dia udah di ACC, nggak boleh berubah-berubah, fokuslah di situ. Nah yang belum itu nggak boleh lama-lama juga memperbaikinya. Harus diflorkan juga di WA group. Misalkan minggu depan itu belum di ACC nih judul artikelnya nih. Harus difikskan paling lambat besoknya, sehari setelahnya. Di WA group, diflorkan, Bu, kelompok kami jadinya ini. Misalkan besok kan dipresentasikan judulnya, lalu kata ibu, wah ini nggak bisa ini misalkan, ini adalah penelitian kualitatif, ini nggak bisa. Nah, itu berarti harus ganti judul. Ganti judul itu nggak boleh lama-lama, besoknya gitu ya. Nah, makanya pikirkanlah judul yang benar-benar akan dikerjakan sampai akhir gitu ya, akan difokuskan. Nah, itu saran dari Ibu. Oke, kelompok 1. Ini Ibu yang nentuin ya, kemarin katanya Ibu yang nentuin. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu. Oke, kita satu kelompok itu ada 4 orang. Kelompok 1 Rini, Teguh, Penny Juniarti, dan Nabila Tulfikriah ya. Kelompok 2 Seprika, M. Aziz, Melva, dan Margareta. Kelompok 3 Widya, Riyadus, Wigian, dan Hosni. Kelompok berikutnya Nadia Oktari, Yemima, Theodora, dan Dinda. Selanjutnya Maria, Andi Zakiyah, Nurul Hasanah, Dwi Amelia. Nah, yang belum itu kelompok terakhir. Ya. Ada pertanyaan atau perlu diulangi? Izin, Bu. Ya. Bu, izin, Bu. Yang belum disebutkan namanya berarti kelompok terakhir, kelompok 5 ya. Kelompok 6. Ya, silakan. Ibu. Mm-hmm. Boleh tidak nama kelompoknya nanti tolong dikirim lewat WA, Bu? Boleh. Ya, nanti Ibu ini lagi ya. Atau Ibu ulangi aja ya. Oke, makasih, Bu. Iya, Bu. Oh, iya. Iya, Bu. Kelompok 1, Rini, Teguh, Penny, Nabilatul Fikriah. Kelompok 2, Seprika, M. Aziz, Melva, dan Margareta. Kelompok 3, Widya, Riyadus, Dwigian, Hosni. Kelompok 4, Nadia Oktari, Yemima, Theodora, dan Dinda. Kelompok 5, Maria, Andi Zakiyah, Nurul Hasanah, Dwi Amelia. Kelompok 6, yang belum disebutkan namanya. Oh iya, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Jadi tugasnya, tentukanlah judul, minggu depan dipresentasikan. Sehingga kelompok lain tidak menggunakan judul yang sama gitu. Jadi istilahnya minggu depan itu adalah pendeklarasian judul kita ya. Kalau ada yang sama langsung Ibu ini ya, dua-duanya suruh ganti kalau ada yang sama. Kok bisa sama? Misalkan nih kelompok 1 memflorkan judul, ternyata sama dengan kelompok 5, itu dua-duanya harus ganti. Karena kan Ibu nggak tahu nih mana yang duluan nih sebenarnya. Terus juga nggak adil kan, misalkan Ibu bilang kelompok 1 yang pakai itu karena kelompok 1 yang presentasi duluan. Nggak adil juga bagi kelompok 5. Daripada judul itu jadi judul sengketa, ganti dua-duanya. Nah, maka atau gini, siapkan aja 2 judul atau 3 judul dari sekarang, sehingga kalau ganti judul nggak repot lagi. Oke, ada pertanyaan? Izin, Bu. Ya, silakan ya, Mima. Ketentuan ide atau judulnya tadi apa ya, Bu? Harus penelitian kuantitatif. Harus menggunakan alat analisis atau metode tertentu yang sesuai dengan keilmuan kita sebagai orang matematika.
Jadi boleh konsentrasinya ke matematika murni, boleh konsentrasinya ke matematika terapan, boleh konsentrasinya ke statistika. Baik, Bu. Ada pertanyaan lain? Siapkan juga rumusan masalah poin-poinnya, tapi tidak dipresentasikan ya, hanya kalau diragukan aja. Jadi maksudnya ternyata di situ di judul belum tergambar, lebih mirip ke kualitatif, Ibu bilang gitu kan. Ini judulnya kok kualitatif, silakan floorkan atau sampaikan atau presentasikan rumusan masalah sebagai penguat. Bu, seperti ini loh Bu. Nah, jadi sehingga ada saran, misalkan penambahan kata-kata apa atau variabel apa di dalam judulnya atau analisisnya, agar judul itu mencerminkan penelitian yang kuantitatif gitu. Ada pertanyaan lain? Minggu depan akan Ibu bahas. Izin, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Semisalnya Bu, satu kelompok itu mempunyai 3 judul dan semuanya sudah tergambar rumusan masalahnya, Bu. Itu semuanya diajuin ke Ibu atau kami harus memilih salah satunya, Bu? Salah satu aja. Maksud Ibu gini, kalau ternyata sama dengan kelompok lain kan nggak tahu ya. Misalkan nggak janjian nih, nggak nyontek juga. Tapi kebetulan aja sama. Jadi kan biar adil, dua-duanya yang sama itu dibatalin, nggak boleh gitu. Jadi punya judul cadangan seharusnya. Ketika ditolak, ajukanlah judul kedua atau cadangan yang tadi disiapin. Nggak semuanya dipresentasikan, besok satu judul aja per kelompok. Oke? Iya, Bu. Maksud saya, Bu. Iya, Bu. Maksud saya, Bu. Kan kalau misalnya satu kelompoknya bingung, siapa tahu Ibu ada rekomen bagus gitu, nah, Bu. Atau Ibu saranin yang ini judulnya gitu, Bu. Oh gitu. Itu nggak wajib, boleh aja. Nggak wajib, yang wajib itu kan satu judul ya. Tapi kalau dari satu kelompok itu bingung, ternyata ada 3, terus bingung, ingin minta rekomendasi dari Ibu yang mana yang harus dipilih, boleh. Tapi nggak wajib seperti itu ya. Itu boleh aja. Ada pertanyaan lain? Iya, Bu. Terima kasih. Perlu diulangi nama-nama kelompoknya lagi? Kelompok 1, Rini, Teguh, Penny, Nabilatul Figria. Kelompok 2, Seprika, M. Aziz, Melva, Margareta. Kelompok 3, Widya, Riadus, Dwigian, Hosni. Kelompok 4, Nadia, Wemima, Theodora, Dinda. Kelompok 6, Maria, Andi Zakiah, Nurul, Dwi Amelia. Kelompok 6 yang tidak tersebutkan namanya. Oke. Presensi, jangan lupa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu admit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.